Halo semuanya, perkenalkan nama saya Birin Firdaus dengan NIM 1822216. Kali ini saya akan menjelaskan tugas PLM saya pembuatan media pembelajaran yang interaktif, yaitu Virtual Lab Fisika. Jadi, yang pertama saya akan membahas dulu dari UI UX desainnya. Desain antarmuka dan pengalaman pengguna pada Virtual Lab Fisika ini berfokus pada kemudahan navigasi, interaktivitas, serta tampilan yang bersih dan responsif. Desain ini dibuat sedemikian rupa agar pengguna dapat dengan mudah memahami dan mengakses simulasi fisika dengan pengalaman yang intuitif di semua perangkat, baik di desktop maupun di mobile. Kemudian dari bentuk dan struktur UI-nya, terdapat homepage, yaitu halaman utama untuk menampilkan deskripsi singkat tentang platform Virtual Lab Fisika, serta tombol aksi untuk memulai simulasi. Latar belakangnya juga menggunakan gambar terkait fisika untuk membangun suasana edukatif dan menarik. Kemudian terdapat navigasi utama, headernya menampilkan logo aplikasi dan navbar yang berisi tautan ke halaman utama, halaman simulasi, dan tombol login logout, memudahkan pengguna berpindah antar halaman. Nah, pada perangkat yang lebih kecil, navigasi tetap mudah diakses dengan posisi yang disesuaikan. Kemudian dari halaman topiknya, halaman ini menampilkan pilihan topik simulasi dalam bentuk kartu dengan gaya grid, yang memungkinkan pengguna untuk memilih topik yang diinginkan dengan tampilan visual yang terstruktur dan juga mudah dilihat. Kemudian dari halaman simulasinya, ketika topik dipilih, halaman simulasi menampilkan kanvas untuk menjalankan simulasi dengan kontrol parameter di bawahnya. Pengguna juga bisa menyesuaikan parameter yang relevan dengan menggunakan slider yang nyaman di berbagai perangkat. Yang terakhir, terdapat halaman autentikasi. Ini yaitu halaman login dan register. Desain halaman login dan registrasi bersifat minimalis dan fungsional, dengan kolom input yang mudah diisi, serta pesan interaktif untuk panduan pengguna. Kemudian dari user experience-nya itu ada responsivitas. Jadi desain responsif ini memastikan aplikasi dapat diakses dan berfungsi baik pada berbagai perangkat, dari desktop hingga ponsel. Tampilan grid pada topik halamannya juga otomatis menyesuaikan jumlah kolom tergantung pada ukuran layar. Sementara slidernya pada halaman simulasi juga menyesuaikan lebar berdasarkan layar perangkat. Penggunaan warnanya di sini saya menggunakan warna biru tua, biru muda, dan kuning. Untuk background transparan dan bayangannya pada elemen konten utama, seperti konten home itu tuh menggunakan latar belakang transparan dengan bayangan halus atau disebut juga drop shadow untuk memudahkan pembacaan teks di atas gambar latar. Kemudian tipografinya menggunakan bold font Nunito. Fontnya juga lebih besar digunakan untuk judul, sementara teks paragraf dan label menggunakan font berukuran sedang untuk keterbacaan optimal. Elemen interaktifnya terdapat tombol dan kartu. Kartu ini memiliki animasi saat di hover yang meningkatkan pengalaman interaktif dan memberikan umpan balik visual kepada pengguna. Slider untuk kontrol simulasi juga pada halaman simulasi ini memungkinkan pengguna menyesuaikan parameter simulasi dengan mudah dan akurat. Lalu di notifikasi, alert menggunakan suite alert tool untuk tampilan notifikasi yang menarik, membantu pengguna dengan informasi penting seperti konfirmasi logout, status login, atau juga ada kesalahan input. Lalu di sini terkait proses implementasi dan teknologi yang digunakan, front-end-nya menggunakan React.js, library tambahannya ada Axios digunakan untuk komunikasi HTTP dengan back-end, suite alert tool digunakan untuk menampilkan alert yang interaktif dan ramah pengguna. Kemudian CSS3 digunakan untuk mendesain halaman, memberikan tata letak dan mengatur gaya untuk membuat antarmuka yang responsif dan menarik. Dan back-end-nya ini kami menggunakan Golang sebagai bahasa untuk pengembangan back-end-nya dengan Gin sebagai framework HTTP untuk mengatur routing dan menangani request. Ada library tambahan yaitu ada JWT dan Descript. Nah, JWT ini digunakan untuk autentikasi pengguna. Setelah berhasil login, si token JWT ini disimpan di local storage pada front-end dan dikirim dengan setiap request ke API yang memerlukan otorisasi. Nah, sedangkan Descript ini digunakan untuk menghash kata sandi pengguna sebelum disimpan, menjaga keamanan data dengan enkripsi kata sandi yang kuat. Lalu, terakhir ada juga database-nya. Database ini menggunakan MongoDB sebagai basis data NoSQL untuk menyimpan data pengguna, termasuk informasi status simulasi terakhir. Nah, koneksi database dilakukan melalui MongoDB driver untuk Go yang memudahkan interaksi. Berikut tampilan dan demo dari aplikasinya.